wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam belajar IPA bersama Ibu Rika Yuniar Tanjung, guru IPA dari SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Kali ini kita akan belajar materi sistem reproduksi pada manusia, materi kelas 9 semester 1. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada materi ini? Yang pertama, pembelahan sel. Yang kedua, organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, gametogenesis. Yang keempat, siklus menstruasi. Yang kelima, fertilisasi dan kehamilan. Yang keenam, penyakit-penyakit pada sistem reproduksi dan cara pencegahannya. Tahukah kalian mengapa jika kulit kita terluka, berangsur-angsur kulit kita akan sembuh? Atau mengapa rambut kita bertambah panjang? Yuk simak penjelasannya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pembelahan sel. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui apa saja tahap-tahap pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Adapun tujuan dari pembelahan sel yaitu untuk pertumbuhan sel, menggantikan sel-sel yang telah rusak, dan untuk perkembangbiakan atau reproduksi. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis yaitu pembelahan sel langsung tanpa melalui tahapan pembelahan sel. Biasanya pembelahan amitosis terjadi pada bakteri. Sedangkan pembelahan mitosis, pembelahan selnya melalui tahap-tahap pembelahan terjadi pada sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup multiseluler. Sedangkan pembelahan meiosis, pembelahan sel melalui tahap-tahap pembelahan terjadi pada sel gamet atau sel telur dan sel sperma pada makhluk hidup multiseluler. Adapun tahap-tahap pembelahan sel yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Yuk ikuti penjelasannya satu persatu. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kalian tahu nggak nih, proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya loh. Sebelama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal pembelahan sel yaitu tahap profase. Pada awal profase sentrosom mengalami replika sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Selanjutnya kita masuk ke tahap metafase. Pada tahap pembelahan sel ini nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetofor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lain. Selanjutnya kita sudah masuk ke tahap pembelahan sel mitosis nih, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatid kembali. Nah, dari proses pembelahan mitosis, kalian bisa tahu ya bahwa hasil akhirnya adalah 2 sel baru. Selanjutnya, kita akan membahas tahap pembelahan sel meiosis. Kamu bisa lihat gambar ini untuk mengetahui urutan tahap-tahap pembelahan meiosis. Tahap-tahap pembelahan meiosis sama dengan tahap pembelahan mitosis. Meiosis 1 terdiri dari tahapan atas fase-fase, yaitu interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat. Selanjutnya, dalam proses meiosis 2 terjadi beberapa tahap.
yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar berikut. Nah, dari proses meiosis 2, kalian bisa tahu ya bahwa hasil akhirnya adalah 4 sel baru. Nah, untuk lebih jelasnya, perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis dapat kalian lihat pada tabel berikut ini ya. Oke, selesai sudah pembahasan kita mengenai tahap-tahap pembelahan sel kali ini. Semoga kalian paham ya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.